Tapi hati itu memiliki keutamaan, keistimewaan di antara anggota-anggota tubuh yang lain. Walaupun anggota-anggota tubuh yang lain itu memiliki fungsi-fungsi yang khusus, fungsi-fungsi yang tidak dimiliki pula oleh anggota yang lain. Artinya semuanya saling menopang, saling bekerja sehingga menjadi satu kesempurnaan. Namun posisi hati yang ada pada tubuh manusia, dia memiliki keistimewaan, dia memiliki keutamaan, sehingga Rasulullah menyatakan, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam tubuh manusia itu ada mudghah, segumpal daging. Iza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila baik mudghah ini, maka seluruh tubuh itu akan ikut menjadi baik. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila rusak, apabila dia menjadi tidak baik, maka dia pun akan berubah. Seluruh tubuh itu menjadi rusak, menjadi tidak baik. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah, kata Rasulullah, segumpal daging itu adalah al-qalbu. Apa makna al-qalbu? Hati. Berarti hati ini memiliki fungsi peranan yang sangat utama, karena dia menentukan baiknya, rusaknya tubuh kita ini. Maka itu perlu kita menjaga hati, ya, baik secara fisiknya maupun apa hakikat daripada hati yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad Hassan Asy-Syarif di dalam kitabnya Al-Ibadah Al-Qalbiyah menyebutkan, dia menyebutkan yang pertama, hati adalah sandaran hukum taklif pada seseorang. Sesungguhnya Islam, iman dan ihsan dan semua yang mengikutinya berupa ibadah-ibadah batin, asasnya ada pada hati. Sedang hati adalah pusat perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana hadis Nabi SAW menyebutkan, sesungguhnya Allah tidak melihat pada jasad-jasad kalian dan juga tidak kepada bentuk fisik kalian, namun Allah hanya melihat kepada hati-hati dan amal-amal kalian. Rasulullah mengucapkan kalimat ini seraya menunjuk dengan jari-jarinya ke dadanya yang mulia. Jadi hati inilah yang dilihat oleh Allah. Apa yang terdetak dalam hati kita, apa yang kita niatkan, apa yang kita ingini, apa yang kita maui, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi dan melihat. Karena Allah melihat pada hati. Maka itu dikatakan oleh Syekh Muhammad Hassan, hati ini adalah sandaran hukum taklif. Taklif itu dari kata juga mukallaf.
Apa makna mukallaf? Mukallaf artinya seseorang yang telah dibebani oleh syariat. Artinya orang yang sudah baligh, maka dia menjadi mukallaf, bukan muallaf ya. Beda muallaf dengan mukallaf. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang itu kecuali sesuai dengan kemampuan dirinya. Jadi mukallaf itu berarti orang yang telah dibebani hukum syariat. Baginya sudah wajib untuk berpuasa sebulan Ramadan. Diwajibkan sudah baginya untuk solat, maka berdosa baginya kalau meninggalkan solat. Berarti orang yang sudah baligh dan mumayyiz serta berakal, itu namanya mukallaf. Jadi mukallaf itu baligh, mumayyiz dan akil. Dia sudah baligh, kemudian dia pula mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana haram, mana halal, mana dosa, mana perintah. Kemudian dia orang yang normal, sehat, bukan orang gila. Kalau orang gila berarti dia tidak berdosa, atau dia diangkat daripada dosa. Nah, ini hati. Maka itu Allah selalu mengawasi apa yang ada di dalam hati kita. Nah, kalau kita sedang berada dalam keadaan salat, Allahu Akbar, dalam hati kita bercerita, dalam hati kita berkata-kata, dalam hati kita menerawang, itu Allah tahu semuanya. Maka itu orang itu khusyuk karena hadir hatinya dalam salat itu. Tapi kalau orang itu hatinya itu tidak tenang, selalu ingat kepada yang di luar salat, maka dia tidak akan bisa khusyuk dalam salat itu. Maka itu kita harus meletakkan hati itu terus dalam keadaan berzikir, terutama ketika kita dalam keadaan salat. Nah, itulah yang disebut dengan ihsan. Ihsan. Apa ihsan itu? An ta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Rasulullah menyebutkan yang dikatakan dengan ihsan itu, ketika kamu melakukan satu ibadah seperti salat contohnya, pada saat itu kamu merasakan seakan-akan langsung melihat Allah. Itu sudah tinggi itu hati, tahap ihsan ya. Jika kalau kamu tidak mampu seperti itu, maka ada dalam hatimu perasaan bahwasanya Allah sedang melihat kamu. Karena Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi. Maka kalau ada perasaan itu dalam diri kita, berarti kita telah memiliki ihsan dalam amal. Itu namanya ihsan. Maka itu kalau kita sholat itu, hati itu harus hidup, hati itu harus hadir. Coba periksa sholat maghrib kita tadi.
Sudah benar belum hati-hati kita ikut dalam salat maghrib itu? Atau salat sunat yang kita lakukan setelah maghrib tadi, ba'diyah, apa yang ada dalam hati kita? Sementara Rasulullah menyebutkan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulub, ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat kepada hati, kemudian kepada amal yang kita perbuat. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka itu buatlah amal, jagalah hati, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dua dari diri kita ini, ya, hati kita dan amal kita. Jadi berhati-hati dengan hati. Kalau ada dalam hati kita ingin mengatai orang, ingat Allah mengetahui hati kita. Kalau ada dalam hati kita ada yang lebih besar dari Allah, maka kita berlindung kepada Allah dan kita memperbanyak istighfar. Jangan sampai hati kita ini penuh dengan kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini hati, ya. Maka itu sebelum kita salat itu kita harus membersihkan dulu secara fisik, yaitu dalam bentuk wudu, kan itu, supaya ikut nantinya hati kita ini menjadi bersih dan suci. Maka salat yang khusyuk itu tergantung bagaimana wudunya yang benar. Kalau wudunya benar, insyaallah salatnya juga akan ikut khusyuk. Maka kalau kita berwudu itu sempurnakan, mencuci tangan sempurnakan. Tengok dulu kukunya ada enggak yang menyimpan mutiara. Karena ada mutiara di dalam kuku ini. Ada mutiara hitam, ada mutiara kuning. Jadi jangan dipelihara. Maka itu sunnahnya potong kuku di hari Jumat, kan? Jangan ada yang memanjangkan kuku. Nah, ini termasuk, karena ini bagian daripada rukun wudu. Termasuk jari dan kuku. Ini harus bersih. Ini kesempurnaan wudu kita. Jangan sampai setan nanti bergayut di sini dia. Dia bergayut di kuku-kukunya. Ini harus bersih. Simbol untuk membersihkan jiwa dan hati kita. Maka itu dalam hadis itu, orang yang berwudu ketika dia mencuci tangan, maka berguguranlah dosa yang berasal dari tangan sampai ke jari-jari kukunya. Jadi seperti itu. Jadi itu yang harus kita, ya, termasuk wajah, kan? Maka wajah itu harus rata. Wajah itu dari atas. Itu ketika wajah ini kita kenakan air, maka saat wajah kita ini yang tadi airnya berjatuhan, maka begitulah Allah menghapuskan dosanya, berjatuhan dosa-dosa.
Begitu juga ke tangan kan. Kita tampung air baru kita gosok. Tampung lagi air, gosok. Sehingga air itu berjatuhan. Nah, berjatuhan. Dan itu menggugurkan dosa-dosa yang ada di tangan dan seterusnya. Nah, ini pentingnya untuk kita menjaga hati, ibadah hati. Hati itu harus ditempati dengan zikrullah, ingat kepada Allah. Baik, yang kedua, kata Syekh Muhammad Hasan Asy-Syarif, hati yang mendapat petunjuk akan mendapat pahala yang sangat besar. Karena pada hati yang seperti itu terdapat cahaya dan hujjah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dengan itu Allah memeliharanya dari berbagai keburukan dan menunjukkannya kepada kebajikan yang banyak. Maka hati-hati yang selalu hidup, yang selalu berzikir, yang selalu bersih, dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan cahaya, mendapatkan cahaya, petunjuk, hujjah yang diberikan oleh Allah, karena dia betul-betul mengendalikan, atau dalam kata lain betul-betul menjaga hatinya dari noda dan kotoran. Jadi hati itu betul-betul memang harus dibersihkan. Ketika kita tidak sengaja hati ini keluar dari jalurnya, maka kita cepat bersihkan dengan istighfar. Astaghfirullah. Ketika hati kita ini tidak lagi ingat kepada Allah, sehingga dia menjadi gusar, menjadi gundah, menjadi galau, maka cepat-cepat kita kembali kepada Allah, bertaubat. Jangan dibiarkan. Jangan sampai bintik-bintik hitam akan menutupi relung-relung hati-hati kita. Dan itu sangat berbahaya. Akan jauh dari cahaya, akan jauh dari petunjuk. Maka hati yang bersih akan dijaga oleh Allah, sehingga dia mudah untuk mendapatkan petunjuk, mendapatkan cahaya. Jadi seperti itu. Maka itu kalau orang yang hatinya itu baik, hatinya bersih, ketika dia berbicara, ketika dia ngomong, maka yang keluar dari lisannya itu seperti apa yang keluar dari hatinya. Dan itu adalah hikmah, perkataan-perkataan yang baik, karena hatinya bersih. Tapi kalau hati itu kotor, hati itu ternodai, maka begitu pula yang keluar dari lisannya. Mestinya yang keluar juga adalah sesuatu yang kotor. Bisa jadi yang keluar dari lisannya macam-macam kan? Apa biasanya? Seluruh kebun binatang disebut nanti kan? Harimau, anjing, babi gitu ya kan. Nah, itu menunjukkan hati. Nah, itu kalau orang hatinya itu gelap, jauh dari petunjuk, jauh dari cahaya. Nauzubillah min dzalik ya. Paham ini? Baik, yang ketiga, dorongan hati terkadang dapat menyelamatkan
manusia dan terkadang dapat membinasakan manusia itu. Hal itu seperti dorongan hati seorang wanita yang mengurung seekor kucing dan tidak memberinya makanan, juga tidak membiarkannya memakan serangga tanah, sehingga akhirnya kucing tersebut mati. Dengan amal yang dia lakukan ini, Allah memasukkannya ke dalam neraka. Ini disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah menyebutkan ada seorang wanita yang rajin beribadah, ahli ibadah. Karena dia ini terasa kucing itu mengganggu dalam ibadahnya, akhirnya kucing itu diikat, lalu dikurung, tidak diberi makan, dan kucing pun tidak bisa memakan apa-apa karena dia dikurung, diikat. Akhirnya kucing itu mati oleh perbuatannya. Padahal wanita itu ahli ibadah. Seharusnya dia menjadi orang saleh yang baik. Tapi kata Rasulullah, karena amal yang dia perbuat, keburukan yang dia buat terhadap kucing itu, akhirnya perempuan itu dimasukkan Allah ke dalam neraka. Bisa jadi akhir dari hayatnya dengan su'ul khatimah karena perbuatan zalimnya kepada seekor binatang bernama kucing. Nah, ini menunjukkan apa? Orang yang ahli ibadah, tapi kalau dia melakukan satu kezaliman, satu perbuatan yang menzalimi, jangankan manusia, binatang saja, itu juga akan menyebabkan dia itu menjadi penduduk ahli neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka itu penting jika kita itu menjaga hati, ya, menjaga hati. Sebaliknya, dorongan yang dapat menyelamatkan manusia adalah seperti dorongan hati seorang wanita pelacur yang ketika itu dia merasa iba, dia merasa ada dorongan kasihan di dalam hatinya, bukan karena seseorang, bukan karena siapa-siapa, terhadap seekor anjing yang saat itu sedang kelaparan dan kehausan. Lalu wanita ini dengan bersusah payah mengambil air di dalam sumur yang dalam dan memberikan minum kepada anjing itu. Berulang-ulang kali dia lakukan. Nah, dengan usahanya itu ternyata Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa wanita tersebut dan menyelamatkannya dari azab api neraka. Masuk dia dalam penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Berarti amal yang dia perbuatan itu dorongan hati. Dorongan hati yang merasa iba kepada binatang, walaupun itu binatangnya itu bentuknya binatang yang najis, seekor anjing, tapi wanita ini dengan amal saleh yang dia lakukan itu mendapatkan petunjuk dari Allah dan dia termasuk penduduk ahli surga. Atau yang ketiga, ini masih banyak lagi. Nanti kita akan bahas karena waktu tidak mengizinkan, ya. 3 poin itu dulu hal yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Hasan Asy-Syarif.
tentang ibadah hati, tentang al-ibadah al-qalbiyah. Yang mudah-mudahan hati kita ini selalu berada di dalam zikrullah dan beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja kajian kita pada malam hari ini. Karena waktu yang tidak mengizinkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersihkan hati-hati kita, menjaga diri kita, dan menjadikan kita di antara orang-orang yang at-tawwabin al-mutatahhirin, orang yang senantiasa membersihkan dirinya dengan bertaubat dan juga dengan bersuci, ya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.